Situasi di alam kubur yang perlu diketahui setelah mayat dimakamkan. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah, ujian kubur. Dalam hadits sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia, si mayit, menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata, benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan? Dia menjawab, aku adalah amalmu yang solih. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata, dusta, berilah dia hamparan dari neraka. Dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan, kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan? Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Lihat Sahihul Jami No. 1672, dari hadits yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Adzab dan nikmat kubur. Banyak sekali hadits yang menjelaskan keberadaan adzab dan nikmat kubur.
Hal ini telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Abil Izi rahimahullah, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, berkata, telah mutawatir hadits-hadits dari Rasulullah tentang keberadaan azab dan nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Demikian juga pertanyaan dua malaikat. Oleh karena itu, wajib meyakini dan mengimani kepastian ini. Dan kita tidak membicarakan bagaimana caranya, karena akal tidak memahami bagaimana caranya. Karena keadaan itu tidak dikenal di dunia ini. Syariat tidaklah datang membawa perkara yang mustahil bagi akal, tetapi terkadang membawa perkara yang membingungkan akal. Karena kembalinya ruh ke jasad di alam kubur tidaklah dengan cara yang diketahui di dunia. Namun ruh dikembalikan ke jasad dengan cara yang berlainan dengan yang ada di dunia. Kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, Helm 450, Al-Minhah Al-Ilahiyah fi Tahzib Syar At-Tahawiyah, Helm 238, kalangan ateis dan orang-orang Islam yang mengikuti pendapat para filosof mengingkari adanya azab kubur. Mereka beralasan bahwa setelah membongkar kubur, mereka tidak melihat sama sekali apa yang diberitakan oleh nas-nas syariat. Mereka semua tidak mempercayai apa yang di luar jangkauan ilmu mereka. Mereka mengira bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu dan pendengaran mereka dapat mendengar segala sesuatu. Padahal kita saat ini telah mengetahui beberapa rahasia alam yang oleh penglihatan dan pendengaran kita tidak dapat menangkapnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membenarkan beritanya. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Antara lain adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'min ayat 45-46. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk, yaitu tenggelam di lautan, kemudian pindah ke neraka Jahim. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Sesungguhnya ruh-ruh mereka dihadapkan ke neraka pada waktu pagi dan petang sampai hari kiamat. Jika hari kiamat telah terjadi, ruh dan jasad mereka berkumpul di neraka. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yaitu kepedihannya lebih dahsyat dan siksanya lebih besar. Dan ayat ini merupakan fondasi yang besar dalam pengambilan dalil Ahlus Sunnah terhadap adanya siksaan barzakh di dalam kubur. Yaitu firman-Nya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Tafsir Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa penampakan neraka itu terjadi di barzakh, dan itu merupakan dalil penetapan adanya siksa kubur. Kitab Fathul Bari Jilid 11 halaman 233.